Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa, NIM F2020010053 dari kelas A1 Farmasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal 1, Ibu APT Citra Dewi S. Farm M.Farm. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan struktur aktivitas antihistamin. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi, misalnya pada rinitis, alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Selanjutnya, cara kerja antihistamin. Antihistamin sendiri bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan satu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Dengan begitu, gejala akibat reaksi alergi bisa mereda. Beberapa jenis antihistamin juga bisa menghambat signal saraf di otak yang mengendalikan respon mual atau muntah, sehingga terkadang bisa digunakan untuk meredakan mual dan muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Selanjutnya, peringatan sebelum menggunakan antihistamin. Pertama-tama, jangan menggunakan antihistamin jika ada alergi terhadap obat ini. Selalu diberi tahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit jantung, pembesaran prostat, penyakit tiroid, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit hati, sulit berkemih, epilepsi, atau glaukoma. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama Anda menjalani pengobatan dengan antihistamin, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Jangan mengemudikan kendaraan atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan setelah menggunakan antihistamin, terutama generasi pertama, karena obat ini bisa menyebabkan kantuk atau pusing. Selanjutnya, beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Beritahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat, suplemen, atau produk herbal lain. Segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat, efek samping yang serius, atau overdosis setelah menggunakan antihistamin. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama Anda menjalani pengobatan dengan antihistamin karena meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Adapun efek samping antihistamin sendiri, yang pertama sakit kepala, yang kedua pusing, yang ketiga pandangan kabur, yang keempat kantuk, yang kelima agitasi, yang keenam sakit perut, yang ketujuh sulit buang air kecil, dan yang terakhir mulut kering. Adapun golongan antihistamin sendiri terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yang termasuk antihistamin yaitu clopheniramin, cipropetadin, ketotifen, prometasin, triprolidin, brompeniramin, dan hidroksin. Generasi kedua yang termasuk yaitu cetirizin, loratadin, levocetirizin, dan astemizole. Dan untuk generasi ketiga sendiri yang termasuk antihistamin adalah fexofenadin dan desloratadin. Baik, langsung saja kita masuk pada golongan pertama, yaitu clopheniramin. Clopheniramin bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu menyebabkan senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat atau bahan pemicu alergi atau alergen. Untuk struktur clopheniramin sendiri dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, golongan pertama yang kedua itu cipropetadin. Cipropeptadin. Cipropeptadin adalah obat untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, mata berair, pilek biduran, atau gatal-gatal pada kulit.
Ciproheftadin merupakan obat golongan antihistamin generasi pertama yang bekerja dengan cara menghambat kerja zat histamin. Untuk strukturnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang ketiga itu ketotifen. Ketotifen sendiri adalah obat golongan antihistamin yang bekerja dengan menghentikan efek histamin yang menyebabkan munculnya keluhan pada alergi. Berikut adalah struktur dari ketotifen. Baik, yang keempat, prometazin. Prometazin adalah obat untuk meredakan reaksi alergi, mabuk perjalanan, mual dan muntah, serta insomnia. Obat ini juga dapat digunakan sebagai obat penenang sebelum prosedur medis tertentu. Struktur prometazin sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah tiprolidin. Tiprolidin adalah obat untuk meredakan gejala alergi, bisa ditemukan dalam produk obat batuk atau obat flu, dikombinasikan dengan obat lainnya. Berikut adalah gambar struktur tiprolidin. Selanjutnya brompeniramin. Obat ini bekerja dengan cara memblokir kerja zat histamin, yaitu zat alami dalam tubuh yang dapat menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Berikut adalah gambar strukturnya. Selanjutnya hidroksin. Hidroksizin adalah obat untuk meredakan gejala alergi, misalnya gatal, pilek alergi, atau biduran. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan. Hidroksizin bekerja dengan cara menghambat kerja dari histamin, yaitu zat alami yang menimbulkan munculnya gejala alergi saat tubuh terpapar alergen atau zat pemicu alergi. Berikut adalah gambar struktur dari hidroksizin. Baik, kita masuk pada golongan kedua. Yang pertama itu cetirizin. Cetirizin adalah obat untuk meredakan gejala atau keluhan akibat reaksi alergi seperti gatal pada kulit, tenggorokan, hidung, bersin-bersin, atau biduran. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk sediaan tablet, sirup, atau obat tetes oral, contohnya itu drops. Berikut adalah gambar struktur dari cetirizin. Baik, golongan kedua yaitu loratidin. Loratidin adalah obat untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung meler, mata berair, ruam kulit yang terasa gatal, atau biduran. Pada orang yang alergi, paparan zat pemicu atau alergen akan meningkatkan produksi dan kerja histamin sehingga muncul keluhan dan gejala alergi. Berikut adalah gambar struktur dari loratidin. Selanjutnya adalah levocetirizin. Levocetirizin adalah obat untuk meredakan gejala alergi seperti pilek, alergi, biduran, atau gatal-gatal pada kulit. Berikut adalah gambar strukturnya. Selanjutnya, astemizol. Astemizol adalah obat untuk meredakan gejala alergi seperti pilek alergi, gatal-gatal pada kulit, atau mata berair. Astemizol tersedia dalam bentuk tablet. Gambar strukturnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Baik, kita masuk pada golongan ketiga, yaitu yang pertama fexofenadin. Fexofenadin bermanfaat untuk menangani gejala alergi seperti bersin, rasa gatal, mata merah dan berair, hidung meler atau tersumbat, mengi atau sesak napas, serta biduran. Gambar strukturnya seperti gambar berikut. Dan yang golongan ketiga yang terakhir adalah desloratadin. Obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan sirup ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Desloratadin merupakan obat antihistamin generasi kedua yang bekerja dengan cara menghambat zat histamin. Zat histamin adalah zat yang alami dalam tubuh yang memicu gejala alergi ketika tubuh terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Berikut adalah gambar strukturnya. Baik, kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas antihistamin. Adapun faktor yang kurang mendukung yaitu perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologi. Senyawa yang digunakan ternyata bentuk pero obat yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivitas menjadi metabolit aktif, dan aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan ion vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport, pengikat oleh protein, proses metabolis yaitu bioaktivitas dan bioaktivitas, serta
serta proses ekskresi. Senyawa mempunyai pusat atom asimetris. Senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi berbeda mekanisme aksinya. Pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Obat bersifat multipoten. Perbedaan spesies, terutama obat yang memberikan perbedaan aktivitas yang besar oleh adanya perubahan spesies. Baik, adapun faktor yang mendukung hubungan aktivitasnya, hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidektal. Untuk tipe obat tertentu, hukum empiris yang diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis dapat digunakan untuk membuat turunan obat berdasarkan data percobaan yang tersedia. Struktur obat simetrik, jarak antara dua gugus fungsi identik dengan molekul obat mungkin diperlukan untuk mendapatkan aktivitas yang optimal. Baik, antihistamin sendiri adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi bersaing reseptor H1, H2, dan H3. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Antagonis H1 sering disebut dengan antihistamin klasik atau histamin H1 adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Digunakan untuk mengurangi gejala alergi, radang, selaput lendir hidung, bersin, gatal dan mata, dan gejala alergi pada kulit. Yang pertama itu turunan kolamin atau etil aminoalkil. Turunan etil aminoalkil yang pertama kali digunakan sebagai antagonis H1 adalah difenhidramin. Studi hubungan kualitatif turunan difenhidramin oleh Kutter dan Hans menunjukkan bahwa sifat lipofilik dan sterik mempengaruhi aktivitas antihistamin dan pengaruh sifat sterik lebih dominan dibanding sifat lipofilik. Yang kedua, turunan etilendilamin merupakan antagonis H1 dengan keefektifan yang cukup tinggi meskipun penekan sistem saraf dan iritasi lambung cukup besar. Farmakologi atau obat-obat dari kelompok ini umumnya memiliki data sedatif yang lebih ringan. Data antihistamin yang kurang kuat tetapi tidak merangsang selaput lendir, maka layak digunakan untuk mengobati gejala-gejala alergi pada mata dan hidung. Adapun hubungan struktur antagonis H1 turunan etilendiamin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu triplenamain. HCl mempunyai efek antihistamin sebanding dengan difenhidramin dengan efek samping lebih rendah. Yang kedua, antazolin HCl mempunyai aktivitas antihistamin lebih rendah dibanding turunan etildendiamin lain. Yang ketiga, mebhidrolin nafadisilat. Struktur mengandung rantai samping amiopropil dalam bentuk heterosiklik karbolin dan bersifat kaku. Berikut ada struktur kimia pertama yang dimana nama obatnya itu triphenelamin dan pirilamin. Dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari atau 3% krim untuk triphenelamin, dan untuk pirilamin dosisnya itu 25-50 mg 3-4 kali sehari. Yang kedua, antazolin dengan dosis 100 mg 3-4 kali sehari. Yang keempat, bomipin dengan dosis 50 mg 3-4 kali sehari. Dan yang terakhir mebidrofin dengan dosis 50 mg sampai 50 mg 3 kali sehari. Dan selanjutnya adalah turunan fenotiazin. Selain mempunyai efek antihistamin, golongan ini juga mempunyai aktivitas tranquilizer serta dapat mengadakan potensiasi dengan obat analgesik dan sedatif. Adapun hubungan struktur antagonis H1, turunan fenotiazin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu prometazin, merupakan antihistamin H1 dengan aktivitas cukupan dengan masa kerja panjang. Metdilazin, mequitazin, antagonis H1 yang kuat dengan masa kerja panjang dan digunakan untuk memperbaiki gejala alergi.
oxomemazin, mekanismenya sama seperti mecuitazin dan pizotifen. Hidrogen fumarat sering digunakan sebagai perangsang nafsu makan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.